Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yana Wirisasmara. Saya merupakan mahasiswa program studi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi. Bagi teman-teman, di sini saya akan menganalisis artikel dengan judul Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Pemberdayaan Petani pada Era Pandemi COVID-19. Sebagian besar masyarakat perdesaan mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Sektor pertanian dinilai tangguh ketika dihadapkan pada krisis moneter dibanding sektor lain. Demikian halnya dengan kondisi saat terjadi pandemi COVID-19. Walaupun sektor pertanian terdampak, namun masih tergolong tangguh. Hal ini ditergarai dari sektor pertanian yang masih menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh positif di tengah terapan pandemi. Kondisi tersebut dimungkinkan karena sektor pertanian terbilang padat karya mampu menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Saat pandemi, penyediaan pangan masih jadi program utama Kementerian Pertanian yang tentunya dilakukan dengan memprioritaskan protokol kesehatan. Dengan potensi yang besar di sektor pertanian, kontribusi penyuluhan pertanian yang nyata diperlukan untuk mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Di samping itu, sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pertanian, penyuluhan pertanian diharapkan mampu mendorong dan membantu petani mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Muntuang dan Alda mengungkapkan bahwa penyuluhan pertanian diakui telah banyak memberikan sumbangan pada keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Penyuluhan tersebut telah berhasil menyampaikan berbagai capaian inovasi pertanian kepada petani melalui berbagai metode, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta mengubah sikapnya bahwa mereka mau dan mampu menerapkan inovasi baru. Peran penyuluh pertanian tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis di lapangan, tetapi juga dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat yang adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian untuk pemberdayaan petani hingga mampu mengakses sumber-sumber produktif. Selain itu, perlindungan hukum dan keadilan menjadi bagian penting yang juga diperhatikan pemerintah. Aspek sosial dalam perlindungan dan keadilan diimplementasikan oleh lembaga atau dinas terkait serta penyuluh pertanian. Menurut Sumarjo, alternatif strategi penyuluhan pertanian di era pandemi COVID-19 adalah mengoptimalkan pengolahan potensi sumber daya lokal melalui penguatan modal manusia, modal sosial, dan komunikasi digital. Peran penyuluhan pertanian di era pandemi COVID-19 adalah mengedukasi masyarakat secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dan aktivitas sosial mereka. Menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh komponen masyarakat untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu pula hidup dengan kenormalan baru dapat saja menjadi model budaya baru dan pada masa mendatang. Dalam sistem sosial, keterkaitan antara modal manusia dan modal sosial diharapkan semakin adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis hingga akan menghasilkan energi sosial dengan budaya kreatif. Faktanya, di lapangan terdapat kesenjangan antara kondisi real dengan kondisi yang diharapkan, terlebih lagi pada situasi pandemi COVID-19. Tanda kegagalan pembangunan adalah rendahnya kapasitas petani dalam hal kemampuan manajemen, kemampuan meningkatkan skala usaha dan teknologi usaha tani yang menyebabkan produktivitasnya dan pendapat petani menjadi rendah. Ini bertujuan untuk menganalisis satu, peran penyuluhan pertanian atau sebagai bagian dari modal manusia selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, jaringan sosial dan kepercayaan atau sebagai bagian dari modal sosial selama masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, akses penyuluhan dan petani terhadap informasi selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa saya memilih artikel ini. Yang pertama, kebutuhan adaptasi metode penyuluhan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pergeseran ke penyuluhan virtual. Pandemi membatasi pertemuan tatap muka sehingga penyuluhan bertransformasi menggunakan media sosial dan teknologi digital. Yang kedua, manajemen perubahan. Penyuluhan menjadi krusial untuk melatih penyuluhan dan petani beradaptasi dengan situasi tidak pasti melalui manajemen perubahan. Kedua, menguatkan ketahanan pangan nasional dan lokal yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjamin produksi tetap berjalan. Pandemi mengancam rantai pasok pangan. Penyuluhan berperan memastikan petani
tetap berproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga stok pangan nasional. Yang kedua, diverifikasi usaha pemberdayaan, fokus pada pemanfaatan lahan perkarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan mandiri di tingkat rumah tangga. Ketiga, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, peningkatan kemampuan pasca panen. Pandemi menyebabkan gangguan pasar, menyoroti perlunya pemberdayaan petani untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan kemampuan pasca panen agar tidak menjual produk pangan dengan harga murah. Yang kedua, pemasaran digital. Pemberdayaan mencakup pendampingan untuk mengakses pasar digital atau online, mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang terdampak pandemi. Yang keempat, perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, adopsi teknologi. Penyuluhan mendorong petani menggunakan metode pertanian modern dan smart farming yang efisien, bahkan dalam kondisi terbatas. Yang kedua, kemandirian kelompok tani. Pemberdayaan bertujuan untuk membuat petani mampu mandiri dalam memproduksi bibit, pupuk organik, dan mengolah kelompok tani selama masa pandemi. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih.